karena saya menjadi mengingat, karena hari ini saksi-saksinya itu dari Gojek. Saya menjadi mengingat masa muda kita membangun Gojek, anak-anak muda yang mau mengabdi untuk negara. Karena pada saat itu ide Gojek itu datang waktu saya masih S2 di Amerika. Dan saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk membangun Gojek. Dan saya ingin berbicara kepada anak-anak muda di Indonesia. Mungkin yang di luar negeri sekarang atau lagi belajar. Mohonlah kembali ke Indonesia. Jangan putus asa dengan negara kita. Masih banyak harapan, masih banyak orang baik di sini. Saya saja kembali ke Indonesia, membangun Gojek, menciptakan jutaan pekerjaan. Saya setelah itu mengabdi kepada generasi penerus bangsa menjadi Menteri Pendidikan. Sampai saya dipenjarai pun, saya masih mengabdi untuk negara. Karena pengabdian itu tidak mungkin sia-sia. Jadi mohon anak-anak muda jangan putus asa. Masih banyak harapan di Indonesia. Kembalilah ke Indonesia dan berkontribusi kepada negara ini. Saya masih cinta negara ini walaupun dalam situasi ini. Halo pemirsa Coklat TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini bersama Mas BHM, Bambang Harimurti. Mas, selamat datang lagi ke Cokro. Terima kasih diundang. Kali ini saya ingin bicara tentang Nadiem Makarim, Mas. Karena Mas BHM juga ngikuti kasus Nadiem dan persidangannya, gitu ya. Dan ada beberapa hal menarik untuk kita bahas, Mas. Misalnya fakta bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa, kok ternyata malah banyak yang meringankan Nadiem, gitu. Iya, betul. Makanya sampai kuasa hukumnya bilang, kayaknya memang sudah saatnya pulang nih Nadiem, gitu. Iya, betul. Dan saya kira itu kalau di pengadilan, saya bayangin kalau di Amerika tuh udah sama hakimnya, wah udah kalau ini mah no case gitu. No case, ya. Dan yang menarik, ada tulisan juga yang beredar ya, dari Mas Haidar Bakir juga. Betul. Judulnya sama itu. Ya. Sudah harusnya Nadiem udah pulang nih, gitu. Betul. Jadi ini menarik untuk kita bahas. Tapi juga yang tidak kalah menarik itu pernyataan Nadiem. Setelah sidang yang terakhir itu ya, dalam kondisi di borgol gitu, dia bilang bahwa anak-anak muda yang di luar negeri, anak-anak Indonesia itu dia menyerukan untuk pulang, gitu ya, berkontribusi terhadap Indonesia, gitu. Dia cerita tentang dirinya, Gojek, gitu ya. Dan ini menarik kalau dikaitkan dengan kasus yang lagi rame itu LPDP itu, Mas. Betul. Jadi ini ada banyak hal yang bisa kita bicarakan ini, Mas. Jadi mungkin terserah Mas BHM mau mulai dari mana ini. Ya saya kira Nadiem kan selalu bilang dia tuh dari kecil dibesarkan tahu diri lah bahwa mereka dari keluarga yang boleh dibilang privilege ya. Dan mendapat banyak dari Indonesia sehingga merasa harus memberikan balik lah kepada bangsa Indonesia. Dan itu juga sebetulnya dilakukan sama sebenarnya dengan Presiden Prabowo kan. Presiden Prabowo kan dia diterima di universitas di Amerika. Ayahnya dulu dizolimi oleh penguasa sehingga kabur ke luar negeri ya. Tapi ketika akhirnya boleh pulang karena ada pergantian rejim, keluarga itu kan pulang, Pak Mitro juga pulang, bahkan Presiden Prabowo membatalkan kuliahnya di Amerika, dia malah masuk Akabri. Ya kan? Padahal bahasa Indonesianya aja waktu itu masih belepotan mungkin ya. Tapi ya memang harusnya di kalangan elit yang punya privilege itu ada kan istilahnya noblesse oblige ya. Noblesse jadi oblige, semacam kewajiban kaum yang mendapat kelebihan untuk berbagi lah berkontribusi terhadap lain. Indonesia gitu. Di lain pihak mendapat LPDP itu juga adalah satu privilege yang luar biasa. Karena biaya sekolah ke luar negeri itu kan miliaran ya. Karena dengan biaya hidupnya ya. Dan jadi kalau orang yang sudah mendapatkan begitu banyak dari negara lalu tidak merasa perlu membangun negaranya, lebih mementingkan dirinya, ya pasti orang-orang yang tidak mendapatkan privilege di Indonesia marah dong gitu kan. Coba kalau kasih ke saya, kalau saya kan akan datang kembali bangun negeri ini gitu loh. Dan Nadiem kan malah justru nggak dapat beasiswa dari Indonesia kan? Dari pemerintah Indonesia dia nggak dapat pemerintah Indonesia, dia bayar keluarganya lah bayar sendiri. Kan dia ketika S2 kan di Harvard Business School ya, itu kan juga saya kira
Pokoknya ya karena dia Iya. privilege itu kan Ya, gitu ya. dia Jadi- merasa dapat privilege, dia harus. Tapi yang menarik itunya narasi yang dia kemukakan gitu loh Ya. Mas. Jadi nggak bitter. Ya, Gitu ya, nggak kemudian menjadi nyinyir terhadap Ya. Indonesia gitu ya. Dalam kondisi di borgol gitu ya. Ya. Dan semakin terbukti bahwa dia banyak diperlakukan penzoliman gitu, ya, ya. kriminalisasi Ya. lah gitu. Tapi di sisi lain dia tetap optimis dan Ya. punya harapan. Masih Ya. banyak orang baik kok di Indonesia Ya, gitu. dia tuh kan memang orang spesial ya. Kalau dia bukan orang spesial, bagaimana bisa menjadi orang pertama yang membuat perusahaannya unicorn? Nilainya di atas $1 miliar kan? Kan belum pernah ada sebelumnya orang Indonesia ya. Dan waktu itu dia usianya 30-an Iya, gitu, iya, malah iya. masih muda banget gitu maksudnya. Dan itu pun dimulai dari upaya dia berbuat baik. Itu kan dimulai gara-gara dia ngelihat Ojek zaman itu kan namanya ya. Nah, Ojek, dia lulusan Harvard, dia kerja di perusahaan konsultan. Terus dia lihat, karena dia suka naik ojek supaya menghindari macet, tapi dia lihat, ojek ini kok nggak efisien sekali. Karena dia mangkal kan. Jadi nganter, balik, terus nunggu lama gitu loh. Nah, sehingga dia kemudian tertarik mendukung. Kan awalnya dia bikin Gojek ini untuk bantu mereka, sosial, bukan kegiatan komersial. Ya. Sehingga dimulai dengan orang bisa telepon, dia sambungin telepon lah. Jadi kayak kalau zaman dulu kayak Superband gitu. Jadi ini bisa telepon, Gojeknya datang gitu karena. Lalu dengan perkembangan teknologi lama-lama dia melihat loh ada Uber kan, ada apa yang pakai platform sehingga kemudian teman-temannya di Amerika juga dan kebetulan ada teman satu angkatannya di Harvard kalau nggak salah orang Malaysia yang bikin Grab. Maka terpikir juga gimana kalau nggak pakai lagi sentral telepon gitu kayak zaman kita dulu telepon taksi kan pakai telepon gitu. Tapi langsung pakai app karena orang-orang udah pada punya HP kan. Nah, lalu teman-temannya itu ngajak dia bikinlah AKAP, PT AKAP ya. Kalau PT Gojek Indonesia kan tadinya yang nanganin Gojek aja orang-orang dengan telepon ya. Yang tadi yang pertama Ya. Lalu bikin AKAP ini teman-temannya itu punya modal ya masukin modal kayak bisnis startup lah biasa. Dan dibikin dan ternyata jadi besar gitu loh. Berhasil ya. Walaupun kemudian karena mendapatkan fundraising dari tempat lain akhirnya si PT Gojek yang nanganin itu harus dibeli oleh PT AKAP ini. Supaya dia 100% ngontrol gitu. Ya. Dan itu kan salah satu contoh bagaimana yang dibayangkan oleh Nadiem tentang ya berbuat sesuatu lah untuk Indonesia gitu. Sekarang bayangin kalau sekarang berapa banyak orang yang daripada nganggur gitu. Akhirnya ya paling nggak bisa dapat pendapatan lah sedikit dengan memanfaatkan motornya atau mahasiswa saat dia ada waktu luang dia manfaatin motornya untuk cari duit gitu. Dan belum lagi berapa banyak warung-warung itu loh, warung-warung yang kalau nggak ada GoSend itu kan GoFood itu kan nggak ada terbatas lah ininya. Betul. Tapi dengan adanya GoFood ini, wow, yang order bisa di mana aja. Bukan hanya warung-warungnya, konsumennya juga. Konsumennya juga kan dimudahkan. Kita jadi pilihan untuk pesan makanan jadi diperluas. Ya, jadi memberi nilai tambah. Banyak yang dapat untung lah dari situ. Bahkan sebetulnya yang rugi itu orang yang investasi karena Gojek ini sampai sekarang kan menurut kesaksian belum pernah untung. Bakar uang terus gitu. Jadi menurut saya, tapi itu secara ekonomi baik karena artinya orang-orang Indonesia super kaya yang tadinya parkir uangnya di Singapura akhirnya kan masuk ke Gojek. Nah, membakar uangnya di Indonesia itu kan juga membantu ekonomi Indonesia gitu ya. Kemudian bahkan orang asing, investor yang dari luar juga membawa uang, memasukkan devisa, dibakar uangnya di Indonesia sehingga dia melajukan ekonomi Indonesia. Jadi sebetulnya kayak GoFood itu menarik karena sebetulnya warung-warung itu sebenarnya disubsidi orang-orang super kaya, termasuk disubsidi Google. Iya betul. Karena kan rugi terus sampai sekarang Gojeknya. Jadi yang bleeding itu justru si Gojek. Orang-orang super kaya ya gitu kan. Iya. Nah,
Oke, kita ini kan kita tadi membahas soal narasi yang pernyataannya Nadiem lah ya, setelah sidang, dan itu menjadi sesuatu yang catatan tersendiri betul. Ini tell something tentang dia, tentang Nadiemnya lah gitu ya. Di borgol tapi tetap optimis terhadap Indonesia gitu loh. Dan malah justru pokoknya jangan berhenti untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia. Nah, jadi kebalikan daripada Indonesia gelap ada mau keluar negeri ya. Betul itu betul. Dia masih melihat Indonesia terang. Iya, betul. Jadi itu kan menjadi sesuatu yang ironis gitu ya dengan kondisi Nadiem yang seperti itu. Nah, sekarang tentang perkembangan terakhir dari sidang-sidangnya, Mas BR. Ya, jadi kan begini ya, banyak orang ahli hukum yang saya kenal, waktu pertama saya bilang sama mereka, waduh ini Nadiem kasihan banget. Oh, Nadiem memang salah. Kenapa? Ada permufakatan jahat. Loh, permufakatan jahat di mana? Karena di awal-awal jaksa mengumumkan penangkapan dan sebagainya itu, dinarasikanlah seolah-olah ini ada WhatsApp, ya, yang isinya bahwa sebelum jadi menteri aja udah ada perencanaan. Ya, ada WA group. Ada WA group ya, bahwa menteri atau bahkan apa nanti gitu, ada dalam tanda kutip komisi 30% dari Google apa segala macam. Tapi kita kaget ketika jadi dakwaan resmi nggak ada itu semua. Dan Pak Mahfud juga sempat terbawa oleh narasi itu kan. Kemudian banyak yang terbawa. Saya pun sempat terbawa. Ketika itu saya bilang gila kalau belum jadi menteri aja udah seperti itu. Yang kemudian yang kita tahu kebetulan rupanya ada backupnya dari WhatsApp itu. Kalau kita lihat ke bawahnya, wow ternyata bukan begitu ceritanya. Makanya saya nggak heran jaksa nggak masukin ke dakwaan karena kalau dimasukin mudah sekali dimentahkannya gitu. Dan itu juga poin yang disebutkan oleh Pak Mahfud juga bahwa itu nggak masuk, itu berarti kemarin jaksa menarasikan sesuatu yang keliru tentang Nadiem gitu, soal WA group itu. Gitu. Nah kalau yang terbaru itu kan ada beberapa juga keterangan saksi, Mas, dari pihak jaksa ya. Misalnya soal tuduhan korupsi 800M itu juga tidak terbukti. Terus Goto bilang tidak ada konflik kepentingan. Terus apa lagi ya soal kemahalan harga. Kemahalan harga itu juga tidak terbukti. Bisa dijelaskan nggak, Mas? Iya, itu juga aneh ya. Pertama, banyak keanehan. Pertama, saksi-saksi jaksa yang memberatkan itu ternyata di persidangan mereka ngaku terima kalau nggak gratifikasi atau suap lah. Ya, dari vendor. Tapi sebagian besar nggak dijadiin tersangka. Itu kan aneh. Kok pejabat Kemendikbud yang mengakui menerima gratifikasi tidak jadi tersangka. Memang jumlahnya nggak gede-gede amat sih. Tapi ya lumayan lah. Ada yang terima ribuan dolar, ya kan. Ada yang kemudian dibeliin sepeda, dibagi-bagi. Tapi nggak jadi tersangka gitu loh. Sehingga kesaksiannya kita ragukan. Kesaksian yang memberatkan itu kita mungkin mereka kalau nggak memberi keterangan sesuai jaksa masuk dia. Karena untuk masukin mereka ke tahanan tuh udah gampang banget. Orang udah ngaku gratifikasi kan langsung. Nah, tapi orang-orang yang tidak menerima gratifikasi ini ya kesaksiannya apa adanya. Dan mereka ternyata bilang ya pertama nggak ada suap kepada Nadiem, nggak ada, bahwa Nadiem. Nah ini yang lucu. Orang-orang yang mengaku terima suap itu mengatakan merasa Nadiem mengarahkan beli Chrome. Tapi saksi-saksi yang tidak menerima gratifikasi mengatakan nggak ada gitu loh. Karena Nadiem cuma ikut rapat sekali, dan di rapat itu pun yang diusulkan waktu itu kan 15 atau 14 Chrome ditambah 1 Windows supaya program yang base Windows masih jalan. Dia setujui. Malahan ketika Nadiemnya udah nggak ada, malahan dari birokratnya sendiri yang bilang, wah jangan ada Windows-nya, semuanya aja Chrome. Jadi dia malah sekarang jadi tersangka juga dan mengaku terima gratifikasi juga. Jadi menurut saya ya kalau kita mengikuti sih ini sudah terang benderang, dan saya setuju sama Bung Haidar, mestinya hakim udah bilang udahlah ini no case, pulang aja itu
Nadiem gitu dan jaksa suruh terima, atau kalau jaksanya fair ya jaksa tuntut bebas aja segera udah. Itu Ya. mungkin ya? Oh, Dari sangat segi... mungkin. Oke. Pernah dalam kasus saya dulu ketika berhadapan dengan Tommy Winata, Yang di waktu salah Tempo ya? satu dari orangnya itu dituntut bebas oleh jaksa. Ya. Ya. Jadi bukan hal yang itu, kalau jaksa merasa memang nggak bisa buktiin, ya daripada dia meneruskan itu menjadi satu kezoliman, lebih baik dia fair. Udah, jaksa tuntut bebas kalau enggak. Nah, ini untuk hal lain yang terkait soal memang bahwa betapa dalam kasus ini banyak saksi-saksi jaksa itu malah justru meringankan Nadiem. Yang soal itu Mas, soal harga tadi itu loh. Iya. Kan LKPP malah bilangnya... Iya, LKPP semua bilang, ya ini nggak ada kelainan gitu. Iya. Dan bahkan si vendornya di bawah sumpah loh, ini keterangan di bawah sumpah, bilang itu malah menurut dia harganya murah. Karena harga yang akhirnya dinegosiasikan itu 5.500.000 berapa gitu. Sementara dia ke pasar pasang harganya tuh lebih dekat ke 7 juta lah, 6 juta, 6, sekian. Nah, kalau dengan asumsi bahwa kesaksian ini semua benar ya, karena ini kan di bawah sumpah. Ya. Dan jangan salah loh, memberi kesaksian yang salah di pengadilan itu pidana, bisa masuk penjara ya. Kalau memberatkan terdakwa malah bisa 9 tahun. Kalau tidak memberatkan terdakwa 6 tahun. Jadi saya kira nggak akan lah mereka ngambil risiko itu. Nah, jadi nggak ada unsur kemarin. Yang kelihatan kemarin justru para birokrat yang mengaku terima uang terima kasih dari mungkin koordinator vendor kali gitu ya. Iya. Atau apa? Pokoknya yang ininya lah, brokernya jelas apa-apa lah gitu. ada money, ada uangnya dan diakui gitu, bukan sekedar data gitu. Jadi ini kan terbalik-balik. Kalau ternyata yang jelas-jelas orang nggak terima uang, juga dakwaannya nggak terbukti, terus ditahan, sementara saksi-saksi yang mengaku terima gratifikasi nggak diapa-apain sama jaksa itu. Jadi jaksa ini anti korupsi atau enggak, kan lucu kan? Iya. Terus juga yang soal tuduhan itu Mas, Nadiem terima 800 M itu kan juga itu ternyata juga dibentahkan juga kan? Ya itu juga menurut saya tuh udah mencari-cari ya jaksa, karena itu kan transaksi internal perusahaan. Kebetulan saya itu dulu sebagai direktur di Tempo ikut dalam cawe-cawe Tempo Go Public. Ya, IPO. Jadi saya tahu lah ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi itu. Dan buat saya sangat wajar ketika itu kan ada 2 PT ya. Jadi waktu itu PT Gojek yang mengurus para ojeker ini ya. Sama PT Akap yang mengurus platform gitulah ya. Nah, jadi yang terima duit ini kan platform dong, kan orang bayarnya lewat platform. Sementara yang bayar ke Gojek seragamnya segala kan di GoTo. Sehingga dari awal udah ada kesepakatan supaya masing-masing fokus, yang Akap ini ngurusin platform, yang ini ngurusin Gojeker itu sebagai kelengkapan. Lalu nanti untuk uangnya dipinjemin oleh PT Akap. Ya lama-lama pinjamannya gede juga itu sampai 809 miliar itu. Akhirnya ketika Akap ini mau go public, nggak bisa nih, masa go public GoTo-nya nggak ikut. Karena waktu itu GoTo-nya mayoritasnya masih milik Nadiem dan partnernya sedikit. Sementara ini sudah milik para funder. Jadi ya udah kamu lunasin aja utang kamu 809 miliar itu dengan menyerahkan saham. Jadi PT GoTo ini jadi miliknya PT Akap dan utangnya lunas, tapi nggak ada siapapun yang terima uang cash gitu loh. Ya kan? Jadi itu internal aja. Jadi PT Akapnya bisalah dia go public gitu. Dan sebelum go public memang kan biasa di dalam startup itu ada yang namanya financial round. Biasanya rata-rata sampai 7. Jadi kalau putaran pertama
nggak banyak, kalau terus dia kasih target, kalau berhasil targetnya dia bikin putaran kedua. Nah, biasanya masuk lagi yang lain. Nah, yang punya saham pertama ini kalau nggak ikut nambah uang, dia sahamnya jadi ciut, terdilusi. Jadi kalau orang-orang yang ikut di putaran sebelumnya nggak ingin sahamnya jadi kecil di putaran berikutnya, dia harus setor lagi, bakar uang itu. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Google sebetulnya. Jadi ketika Google dikatakan Google masukin uang, ya dia masukin uang karena dalam putaran-putaran berikutnya dia nggak mau sahamnya turun, kan sahamnya sekitar 4% atau berapa gitu. Dia nggak mau sahamnya ntar jadi 0, sekian persen. Jadi dia selalu masukkan uang gitu loh. Nah, kalau tuduhan-tuduhan semacam itu terhadap Nadiem tidak terbukti, Mas, kan berarti itu ini menggoyahkan isu utama dari kasus ini, yaitu bahwa tuduhan bahwa Nadiem itu menyebabkan kerugian negara itu, Mas. Iya. Itu kan jadinya kan jadi nggak ada kerugian negaranya, nggak ada. Kalau kerugian negaranya bukan itu. Kalau kerugian negaranya yang dituduhkan pada Nadiem, dia beli software yang namanya Chrome Development CDM ya, Chrome Management gitu loh. Itu harganya sekitar 600-an miliar lah gitu untuk semua Chrome gitu softwarenya. Nah itu menurut jaksa itu jadi kerugian negara karena itu tidak efektif. Nah, padahal kalau itu gampang buktiinnya karena softwarenya itu ada di cloud, jadi selalu bisa dicek detik ini berapa orang yang lagi pakai Chrome. Dan itu sudah diaudit oleh BPK dan dinyatakan sampai ada yang 90% pemakaiannya. Jadi kenapa dipilih sistem ini? Karena memang kalau pakai sistem ini, pemakainya itu memang kelemahannya harus punya internet. Tapi kelebihannya komputernya tuh tidak bisa disalahgunakan, dipakai nonton film cabul atau judi online gitu. Karena masuk ke situ dia ketahuan gitu dan bisa dan kedua juga kalau untuk belajar ya memang cocok sistem, apalagi itu dibantuan dari pemerintah ya. Memang harusnya ada kontrol supaya tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang justru melawan pendidikan kan. Dan Nadiem kalau nggak salah juga menyatakan bahwa bukannya menimbulkan kerugian negara, malah ada keuntungan. Itu dari soal ini, Mas ya? Iya, jadi ada keuntungan negara karena kadang-kadang kalau di orang yang nggak ngerti dalam diskusi yang saya ikuti, mereka bandingin beli komputer di manalah di ITC atau di mana gitu ya. Di Glodok. Di Glodok gitu ya. Nah, kan kita semua tahu kalau kita beli komputer di sana kadang dikasih software bajakan. Iya kan? Padahal software itu kan harganya harusnya $300. Mereka bandingkanlah harga ini dengan harga yang softwarenya bajakan. Ya jelas bisa lebih murah lah. Tapi kan masa pemerintah beli software bajakan, bisa digugat ya kan? Jadi coba aja dibandingkannya dengan kalau softwarenya juga sama-sama beli gitu. Nah, cuma ya kemarinnya itu kan ditampilkanlah itu saksi yang mengatakan saya beli di Glodok atau di harganya cuma 3,2 juta. Ya pertama dia nggak kasih lihat tuh itu bonnya udah hilang katanya kan, nggak ada. Dan kedua kan jejak digital tuh ada. Jadi dengan mudah bisa dicek. Ya kan bisa dicek harga Tokopedia, harga Amazon pada saat itu berapa. Itu kan bisa dicek dan ya itu udah nggak terbukti lah itu. Nah, Mas, kalau dengan situasi perkembangan terbaru seperti itu, jadi ini menurut Mas BHM kelanjutannya gimana? Ini setidaknya dari segi hakim-hakimnya gitu ya? Atau ini kan saksi dari pihak Nadiem kan belum nih? Belum ya. Menurut Mas BHM ini apa yang akan terjadi? Ya saya lihat gini ya, ada kecenderungan ya hakim itu kan juga masuk birokrasi juga lah boleh dibilangnya. Mereka kecenderungannya tuh kalau pengadilan ya udah ikutin aja prosedurnya semua gitu, kayak bisa di checklist gitu. Jadi umumnya birokrat tuh nggak berani ngambil keputusan yang agak di luar dari pakem. Padahal kalau pengadilan yang normal di negara maju
kan acuannya presumption of innocent gitu loh. Jadi kalau jaksa aja dengan saksi-saksinya sendiri tidak bisa membuktikan tuduhannya, nggak perlu lagi dengar saksi-saksi meringankan dari pihak terdakwa kan. Iya. Lah kalau jaksa udah nggak bisa buktikan, nah dia, kalau jaksanya kesatria, dia langsung oke, maaf, nggak apa saya. Kalau kan di luar negeri itu biasa kok muka dong, jaksa. Justru kalau jaksa nggak mau kehilangan muka, mau kelihatan profesional, dia cabut aja. Oh, oke. Ya, Dia sampaikan ke hakim, ya ternyata keterangannya berbeda dengan asumsi kami, ya kami cabut. Dan itu fair menurut saya. Harusnya begitu gitu loh ya. Tapi kelihatannya mungkin nggak seperti itu perkembangannya ya. Iya pasti kalau jaksa kan birokrat juga, pasti dia mau lemparkan beban kesalahannya itu ke majelis hakim. Iya kan? Artinya nanti ini berarti dia akan bilang gini, jaksa bilang ini, kamu kan udah terima perkara ini. Ya selesaiin. Kalau kamu anggap itu bebas ya bebasin, tapi kamu yang mutusin kan gitu kira-kira. Iya. Jadi bolanya dilempar ke hakim gitu ya. Iya, bola. Ini kalau udah jadi bola liar, bola panas, semua orang mau lempar ke orang lain. Iya. Dan itu yang menyedihkan betul ya. Nah, tapi ini saya jadi teringat kan beberapa waktu lalu ya, kayaknya baru-baru ini kok Pak Prabowo kan menyatakan tentang kasus bagaimana Indonesia itu harus jangan sampai menghukum orang yang nggak bersalah gitu. Ya, Kira-kira betul. Sebenarnya kalau saya bahasanya lebih terang. Kalau ke Pak Prabowo saya akan bilang begini. Presiden Prabowo ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tolong bantu supaya sistem pengadilan di Indonesia itu menjadi sistem pengadilan negara yang merdeka. Artinya kira-kira sama seperti sistem pengadilan zaman kolonial Belanda untuk orang kulit putih. Bukan untuk orang pribumi. Betul. Ya kan? Dan kita pernah bahas soal ini. Ya, karena sekarang itu dalam prakteknya terutama pengadilan tipikor itu seperti penerapan pengadilan zaman kolonial Belanda terhadap pribumi. Orang terjajah bukan orang yang merdeka. Nah, kalau itu aja bisa dilakukan udah jelas ini orang harusnya banyak yang bebas. Nggak cuma Nadiem, banyak sebetulnya yang harusnya bebas ya. Dan kedua, saya juga ingin mengingatkan, tolong Presiden Prabowo ingatkan pada kejaksaan. Seorang tokoh jaksa yang terkenal, tokohnya namanya itu adalah Priyatna Abdur Rasyid. Beliau dulu almarhum ya, ketika menjadi jaksa muda, diperintahkan oleh atasannya karena kepentingan politik untuk menangkap ayahnya Presiden Prabowo, Pak Sumitro. Ini berarti awal Orde Baru? Ya, awal 50-an. Zamannya Bung Karno ya? 50-an. Ya. Karena ketika itu Presiden Soekarno marah-marah karena kok yang ditangkepin korupsi itu dari PNI aja. Jadi dia perintahkan cari yang PSI. PSI lama ya. Pokoknya yang non PNI, cari yang PNI, cari yang bukan PNI dong. Masa cuma PNI aja tanggepin. Jaksanya cari yang kebetulan menteri yang berkaitan dengan uang-uang kan Pak Sumitro, perdagangan. Jadi udah tangkap aja Sumitro. Bukti ya cari-cari aja. Untung jaksa yang ditugaskan itu jaksa profesional. Namanya Priyatna Abdur Rasyid. Ini memang jaksa yang profesional dan berintegritas. Dia ketika diperintahkan, dia tanya sama atasannya. Ini ada di biografinya. Dia tanya atasannya, loh salahnya apa saya disuruh tangkap? Udah kami, jangan tanya-tanya, ini apa? Tangkap aja nih perintah atasan. Dia nggak mau. Dia akhirnya cari tahu. Akhirnya dia tahu, bahwa ini perintah langsung dari Panglima tertinggi. Jadi akhirnya dia datengin Pak Mitro ke rumahnya. Dia bilang, kamu segera lari deh. Karena saya diperintahkan tangkap kamu, padahal gitu saya tahu kamu nggak bersalah. Ceritanya ini kan gitu. Hebat ini jaksa ini ya, jaksa ini. Dan jaksa ini memang integrasi terbukti sampai Orde Baru. Ketika dia mau menangkap Ibnu Sutowo. Karena dia merasa sudah punya bukti korupsinya Ibnu Sutowo. Tapi Pak Harto melarang kan, dia bilang itu hanya kesalahan administrasi. Tapi karena dia merasa ini memang hukumnya begitu, tetap dia ngotot mau periksa. Akhirnya dia dipecat. Ya, dipecat, lalu dia kemudian
menjadi ahli hukum angkasa yang terkenal dan juga ahli arbitrase. Dia malahan jadi kelas dunia, jaksa kelas dunia, ahli hukum kelas dunia. Oke. Ya, salah satu dari mungkin bersama Pak Mohtar tuh sama-sama lah kira-kira kelasnya. Mohtar Kusumatmaja ya. Oke. Tapi kita kan rindu sama aparat penegak hukum yang seperti mereka. Dan artinya kita tuh bukan nggak punya gitu. Ada presiden jaksa sejarah yang punya integritas, yang berani gitu loh. Ya kita rindu bahwa kita kembali lah. Pertama, supaya pengadilan itu pengadilan terhadap orang merdeka. Seperti kalau zaman kolonial, pengadilan untuk orang Belanda dan kulit putih. Ya. Jangan seperti diteruskan pengadilan terhadap pribumi gitu loh. Jadi ini kayak semacam, ya ini semua orang setara di depan hukum itu betul-betul diterapkan secara harfiah. Dan gitu di pengadilan itu praduga tak bersalah itu diterapkan. Jadi bagi saya sih kalau yang praktis tuh sekarang kan pengacaranya Nadiem mengusulkan supaya ya udah Nadiem dibebaskan dari tahanan ya, kalaupun mau diteruskan prosesnya dibebaskanlah dari tahanan. Karena dia udah berapa kali ke rumah sakit karena setelah operasi itu suasana di tahanan yang kotor lah boleh dibilang, jadi infeksi terus ya kan. Dan itu sebenarnya kalau jaksanya fair juga sebaiknya itu dilakukan aja karena nggak mungkin lari lah Nadiem ya. Dan kedua juga toh ada terdakwa lain yaitu Ibam ya, ahli tekniknya, karena kondisi kesehatannya kan dia juga di tahanan kota aja dikasih gelang elektronik dan sampai sekarang tuh juga hadir terus di pengadilan. Iya, kooperatif lah. Kooperatif, nggak neko-neko. Karena dia juga orang yang sama seperti Nadiem. Orang yang tadinya sudah diterima di Facebook di London dengan gaji sangat tinggi, lalu dibujuk oleh Nadiem dan juga oleh temannya Jackie. Udahlah kamu di sana kan kasarnya cuma memperkaya orang kaya lah. Kamu pulang bantulah negara kamu pendidikan, sistem pendidikan Indonesia ini perlu super app. Yang bagus sehingga orang-orang di ujung dunia pun bisa punya akses di Indonesia ke pendidikan yang bagus sehingga mereka punya peluang untuk sejahtera gitu loh. Dan ya akhirnya dia dengan gaji yang jauh lebih rendah dia terima dia di Indonesia. Sekarang malah kena kasus dikasuskan terdakwa ya kan. Kasihan padahal ini orang hebat loh. Dulunya dia ketika dia diambil oleh Nadiem dia itu dulu semacam Amazonnya Belanda lah, tim besar. Karena itu dia dibujuk-bujuk, ditarik karena dia udah pengalaman membuat app yang transaksinya tuh banyak per detik. Jadi gini, banyak orang yang nggak ngerti. Bikin app itu nggak susah kalau sekedar jalannya. Saya pun dengan lihat YouTube pakai ChatGPT bikin app sederhana masih bisa lah gitu ya. Tapi bikin app yang sama dengan transaksi berapa ribu per detik itu tantangannya di sangat situ sulit ya. Dan itu sebabnya Gojek sendiri sampai sekarang kan itunya engineer-nya itu di Bangalore. Ya. Nah, sedangkan si Ibam ini yang kesian tuh dia pengen bahwa ini dikerjain di Indonesia dan kita mampu menurut dia. Karena itu dia menarik orang-orang Indonesia lain yang udah di luar negeri yang ngerjain proyek sama ditarikin semua kebalik. Dan kita sendiri sudah merasakan manfaatnya ketika kita kena pandemi kan itu kerjaan mereka yang membuat kita di HP kita bisa ada satu sehat dan segala macam. Itu kan transaksinya banyak per detik gitu ya. Itu pasti memerlukan orang-orang yang punya pengalaman membuat app yang transaksinya per detik itu sangat besar. Nah sekarang kita seolah-olah ingin orang-orang yang sudah berkorban untuk datang ke sini membantu kita dengan teknologi yang luar biasa itu kok dizolimi, ntar malah kabur gitu. Makanya saya nggak heran Nadiem tuh mengatakan itu dia takut juga kalau orang-orang yang termasuk dia bujukin pada pulang dan membantu Indonesia menjadi digital dengan baik ini pada kabur gitu. Terdiscourage gitu ya. Jadi dengan kasus-kasus udah yang mengambil ada, gaji lebih rendah ya kan, berkorban nanti malah berisiko dibui ya, mendingan
balik lagi ke luar negeri. Nah, Mas, saya tertarik untuk kembali ke soal tentang ini kan seakan-akan jaksa melempar bolanya ke hakim. Iya. Nah, terus saya pengen kaitkan dengan pernyataan Pak Prabowo itu Iya. bahwa kalau memvonis itu betul-betul harus yang beyond reasonable Ya, doubt, betul. gitu kan? Iya. Jadi betul-betul yang sudah tidak ada keraguan Ya, lagi betul. bahwa dia ini memang layak untuk divonis Ya. bersalah gitu. Ya. Nah, ini kan momentum pernyataan Pak Momentum, Prabowo ini ya. kan Ya, jadinya jadi pas ini, gitu. jadi Gimana menurut saya melihatnya? presiden itu jelas menyampaikan harus di pengadilan itu azas presumption of innocence harus ditegakkan. Nah, azas presumption of innocence ini kalau orang hakim-hakim ini belajar hukumnya agak rajin lah gitu. Dia tahu ini dulu azasnya ada yang namanya hakim Blackstone di Inggris yang mengatakan lebih baik melepaskan 10 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu saking zolimnya ya. Dan itu menjadi semacam acuan lah di mana-mana. Bahkan kalau orang yang liberal dan progresif kayak Thomas Jefferson itu dia bilang lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hanya rejim-rejim yang otoriter itu mengikuti ajarannya Bismarck. Otto von Bismarck. Ya, salah satunya itu Pol Pot. Bayangin Pol Pot. Jadi kalau dalam konsep mereka terbalik, lebih baik menghukum 10 orang tidak bersalah ketimbang bebaskan 1 yang tidak bersalah. Yang bersalah. Lebih baik itu kan nggak benar lah. Itu kan kita kan negara demokrasi, kita negara yang Pancasilais kan berperi kemanusiaan ya. Jadi saya menghimbau lah hakim-hakim untuk berani lah kalau memang kelihatan ini nggak salah ya putus bebas dong. Ya kan? Dan secepatnya gitu, nggak usah nunggu-nunggu. Nah, kalau prosesnya ini berjalan normal itu kira-kira kan berarti masih tetap ada jaksa, ada saksi-saksi dari pihak Nadiem gitu ya. Kemudian baru divonis. Kemudian dan yang habis gitu ada tuntutan. Ada habis tuntutan ada pledoi ya kan. Terus ada duplik, ada replik, ada duplik. Nah, lalu baru vonis. Jadi mungkin kalau pakai itu mungkin bulan Mei kali Juni ya. Sementara dia ditahan terus gitu loh. Kan 1 hari penahanan yang nggak layak itu sebenarnya penculikan sebetulnya. Itu istilah yang menarik itu. Itu Mas Bambang juga pernah menyebut itu tuh judulnya. Kayak Nadiem itu gimana ngembaliinnya coba? 1 hari kebebasanmu diculik itu gimana mengembalikannya gitu. Jadi jangan main-main lah dengan penahanan itu. Kalau nggak perlu untuk apa gitu ditahan. Cuma memang kalau dalam apalagi ini kan isunya kan kasusnya kasus tuduhan tipikor ya. Itu memang dibutuhkan ekstra effort lah dari hakim untuk berani bersikap membebaskan betul-betul kalau memang tidak ada alasan untuk ditahan atau divonis bersalah, kenapa harus divonis bersalah gitu. Iya, dan hakim juga bisa bilang kalau dia yakin tuh nggak bersalah, bebaskan. Dia bisa bilang sama jaksa, kamu nggak puas, kasasi, boleh. Kan? Tapi jangan teruskan kezaliman nahan orang yang kamu nggak bisa buktiin bersalah gitu. Betul. Ya kan? Ya udahlah, ini mungkin hikmah Ramadan dari tema ini adalah tadi itu bahwa berbuat adil itu. Karena ini terutama tipikor itu ada penelitian ICW loh. ICW itu kan kita semua percayalah sama kebencian mereka pada koruptor dan nggak bisa disogok Mereka sendiri bikin penelitian di kasus tipikor ini, terutama di daerah banyak sekali orang nggak korup dihukum karena aparat penegak hukum itu dikejar target. Untuk naik pangkat tuh katanya harus ada berapa 2-3 kasus tipikor tiap tahun, kalau nggak naik pangkat dan sebagainya. Itu menurut penelitian ICW ya. Saya sih cukup yakin lah kalau itu ICW penelitiannya pasti. Jadi itu dijadikan KPI-nya gitu ya. Iya, itu kan sadis, mau naik pangkat menzolimi orang kan sadis banget ya. Dan karena mereka supaya sekedar number kasusnya, akhirnya dicari orang-orang yang nggak bisa ngelawan kan. Nah itu kan kita hampir nggak pernah dengar kasusnya. Kasian itu kalau
penjara itu orang-orang itu. Bayangin keluarganya. Dan karena mereka bukan koruptor, mereka pasti bukan orang yang punya duit. Kalau nggak punya duit, di penjara tuh sengsara banget. Dan nggak semua mereka itu punya pengaruh dan pemberitaan sebesar misalnya Tom Lembong atau Ira gitu ya. Kalau itu kan memang ada sorotan publik, ada desakan sehingga kemudian bisa bebas gitu. Ya, saya sih melihat hikmahnya, mudah-mudahan dengan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang besar ini ada review besar-besaran di pengadilan tipikor. Ya. Sehingga nggak perlu lagi banyak korban-korban berjatuhan, ya, terutama orang-orang yang sebetulnya ya tidak ada akses ya. Dan tidak punya akses. Kasihan kan itu. Oke. Terima kasih Mas Bambang atas obrolannya, dan saya kira ini pasti akan berlanjut karena kasusnya juga belum selesai gitu ya. Nanti ada tuntutan. Betul. Walaupun mudah-mudahan bebas sih, kalau langsung bebas lebih enak. Ya, kalau patokannya keadilan dan akal sehat ya harusnya begitu. Dan itu bisa jadi topik pembicaraan juga. Betul. Oke. Terima kasih Mas BHM. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.